Pemirsa, hari ini Kejaksaan Agung kembali memeriksa Jaksa Pinangki Sirna Malasari. Pinangki diperiksa sebagai tersangka kasus suap dan gratifikasi. Namun kasus Joko Chandra tidak hanya berhenti di Jaksa Pinangki. Pihak lain juga terlibat, yaitu pengusaha sekaligus mantan politisi Partai Nasdem Andi Irfan Jaya. Kejaksaan Agung terus mendalami peran mantan politisi Partai Nasdem Andi Irfan Jaya terkait dugaan suap yang melibatkan Pinangki Sirna Malasari dan Joko Chandra. Andi Irfan yang merupakan teman dekat Pinangki diduga menerima suap dari Joko Chandra sebelum diberikan kepada Pinangki. Suap untuk pengurusan fatwa bebas Joko Chandra dari Mahkamah Agung. Fatwa ini agar Joko Chandra terbebas dari eksekusi atas putusan bersalah. Usai berstatus tersangka, Andi Irfan ditahan di Rutan Komisi Pemberantasan Korupsi. Partai Nasdem lantas memecat Andi Irfan dari keanggotaan partai dan tidak memberikan bantuan hukum. Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri telah resmi menaikkan status dari perkara dugaan suap dalam penghapusan red notice mantan buronan koruptor Joko Sugiarto Chandra ke tahap penyidikan usai gelar perkara pada Senin 5 Agustus lalu. Polisi menduga adanya aliran dana dalam terhapusnya red notice Joko Chandra dari sistem perlintasan selama Mei hingga Juni 2020 lalu. Polisi menduga adanya penerimaan hadiah oleh penyelenggaraan negara. Sementara itu, Brigjen Pol Prasetyo Utomo juga ditahan di Bareskrim berdasarkan pengakuannya menolong Joko Chandra untuk membuat surat jalan. Prasetyo Utomo pun dicopot dari jabatannya sebagai Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Sebelumnya, penghapusan red notice atas nama Joko Sugiarto Chandra telah menyeret dua nama jenderal kepolisian, yakni Brigjen Nugroho Slamet Wibowo selaku mantan Sekretaris Nasional Sentral Bureau Interpol Indonesia yang menyurati pihak imigrasi pada 5 Mei 2020 lalu perihal terhapusnya red notice Joko Chandra sehingga pihak imigrasi menghapus nama tersebut dari sistem perlintasan. Selain Brigjen Nugroho, surat yang ditujukan kepada Dirjen Imigrasi tersebut dikirim dengan menyertakan tembusan kepada mantan Kadifhub Interpolri Irjen Pol Napoleon Bonaparte. Usai beredarnya surat tersebut, Kapolri melakukan mutasi terhadap kedua jenderal. Brigjen Nugroho kini menjabat sebagai analis kebijakan utama Lemdiklat Polri, sementara Irjen Napoleon dimutasi sebagai analis kebijakan utama Polri. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.